sebagaimana diketahui bersama ya, itu terdiri dari berbagai aliran kelompok ormas ya. Majelis Ulama selama ini juga sudah melakukan pendataan, tetapi tentu saja pendataannya tidak lengkap gitu ya, tidak lengkap. Oleh karena itu, ketika terjadi seperti itu, ya silakan pemerintah melakukan, atau bukan pemerintah ya, tapi pihak keamanan melakukan proses secara hukum dengan baik. Dan kita juga mengapresiasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Densus. Kesedihan yang dialami oleh keluarga beliau karena beliau ditangkap secara zalim oleh Densus 88 adalah juga kesedihan kita. Karena itu hari ini kita ingin menunjukkan sikap kita sebagai saudara terhadap saudaranya, bahkan bukan sekedar saudara. Kita adalah murid-murid, beliau adalah guru-guru kita, ustadz kita, ulama kita. Beliau menunjukkan jalan kita tentang apa yang hak dan apa yang batil. Beliau adalah pengemban dakwah yang hari ini narasi dakwah itu mau dikait-kaitkan dengan terorisme sehubungan dengan posisi beliau Ustadz Farid Ahmad Abbas sebagai Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya problem seriusnya adalah bagaimana kita melakukan deteksi dini terhadap orang-orang yang mereka ini ideologinya pro-terorisme. Ini menurut saya evaluasi harus dilakukan, terutama bagaimana kita menyiapkan perangkat perundang-undangan agar yang seperti ini bisa benar-benar di-screening. Tidak hanya di organisasi MUI nantinya, di kementerian-kementerian, di BUMN, di institusi resmi pemerintah yang lain. Saya kira ini menjadi langkah awal ya. Ma'ruf Amin dukung Densus 88 tumpas terorisme. Ferdinand, pernyataan pertama Wapres RI yang buat saya senang. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin baru-baru ini mengeluarkan pernyataan terkait pemberantasan terorisme oleh Densus 88 anti teror Polri. Ma'ruf Amin memberikan dukungan terhadap Densus 88 untuk memberantas jaringan terorisme. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Wapres RI Mas Duki Baidawi. Menurutnya, Wapres RI sangat mendukung langkah hukum termasuk langkah Densus 88 menyelidiki jaringan-jaringan teroris hingga memberantasnya sampai tuntas. Namun, Ma'ruf Amin meyakini bahwa keputusan salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk terlibat organisasi teroris itu tidak ada sangkut pautnya dengan MUI itu sendiri. Menurutnya, keterlibatan oknum itu adalah pilihannya yang tak bisa disangkut pautkan dengan MUI. Pernyataan Wapres RI lantas dikomentari oleh mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahian. Ia mengaku baru kali ini merasa senang dengan pernyataan dari Ma'ruf Amin. Pernyataan pertama bagi saya dari Bapak Wapres yang membuat saya senang sebagai rakyat Indonesia. Tutur Ferdinand Hutahian dikutip pikiran_rakyat_depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @ferdinandhayan3. Cuitan Ferdinand Hutahian tangkap layar Twitter @ferdinandhutahian3. Sementara itu Densus 88 sendiri belum lama ini menangkap 3 orang pria yang diduga terlibat dalam aksi terorisme. Ketiga orang tersebut diduga terlibat dalam organisasi Jamaah Islamiyah dan telah ditangkap oleh Densus 88 pada Selasa 16 November 2021. Mereka pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme. Diketahui salah seorang yang ditangkap oleh Densus 88 itu adalah anggota Komisi Fatwa MUI. Sontak, penangkapan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pasalnya, tak sedikit yang menilai bahwa Densus 88 seolah melangkap ulama. Namun sebagian justru mendukung penangkapan tersebut dan berharap terorisme bisa diberantaskan hingga ke akar. Tak hanya itu, kini banyak muncul seruan untuk membubarkan MUI lantaran dinilai sudah tak layak dipertahankan, terlebih sejak salah satu anggotanya ditangkap oleh Densus 88. Namun seruan ini mendapat banyak kritik dari pihak-pihak yang mendukung MUI. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait dengan penangkapan 3 terduga teroris yang melibatkan oknum Majelis Ulama Indonesia MUI belakangan ini.
Atas ditangkapnya terduga teroris yang melibatkan oknum MUI tersebut, wacana pembubaran MUI mencuat. Mahfud MD mengajak publik tak berpikir agar lembaga swadaya masyarakat LSM tersebut perlu dibubarkan. Bahkan Menko Polhukam juga meminta agar jangan memprovokasi dengan mengatakan bahwa pemerintah menyerang MUI. Terkait dengan penangkapan 3 teroris terduga yang melibatkan oknum MUI, mari jangan berpikir bahwa MUI perlu dibubarkan. Dan jangan memprovokasi mengatakan bahwa pemerintah via Densus 88 menyerang MUI, kata dia. Seperti dikutip dari cuitan @MuhammadMahfudMD pada 20 November 2021. Kata Mahfud MD, hal tersebut merupakan provokasi yang bukan bersumber dari pemahaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Itu sebuah provokasi yang bersumber dari hayalan, bukan dari pemahaman atas peristiwa, katanya. Tangkapan layar cuitan Menko Polhukam Mahfud MD soal penangkapan 3 teroris. Sementara itu, staf khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf menilai keberadaan MUI sangat dibutuhkan umat Islam dan pemerintah. Dilaporkan laman resmi MUI.